Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para hadirin yang berbahagia, kami dari Angkatan Muda Muhammadiyah mewakili. Saya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah dengan ini selaku moderator pada diskusi malam Idul Fitri. Insya Allah malam ini kita bersama-sama dengan Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Dr. Anjes Andi Haryadi MPDI. Baik, untuk diskusi kali ini akan membahas bagaimana peran kader persyarikatan, khususnya Angkatan Muda Muhammadiyah. Ini kan bidangnya Pak Andi Haryadi. Jadi di masa pandemi ini, COVID-19 ini, pemuda Nasiah maupun juga Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan mahasiswa Muhammadiyah, peran kader yang bagaimana di waktu pandemi ini. Kita ketahui juga bahwasannya di masa-masa pandemi ini, bulan suci Ramadan juga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan wabah secara global ini. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri ataupun juga Bapak Andi Haryadi untuk memberikan materi maupun juga kajian berkaitan dengan peran kader persyarikatan di masa pandemi ini. Untuk Pak Andi, monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati seluruh Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Surabaya beserta seluruh MC3 yang selama ini sudah berpartisipasi di dalam penanganan COVID-19 di Kota Surabaya. Kita bersyukur pada malam hari raya ini bisa bersama-sama untuk melakukan rangkaian kegiatan takbir. Kita mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah. Setelah kita 1 bulan berpuasa Ramadan, kita banyak menemukan pelajaran dan hikmah yang bisa kita lakukan pada bulan-bulan berikutnya. Sehingga langkah kita ke depan dalam rangka untuk melakukan yang terbaik senantiasa dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minad dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhanmu. Mereka yaitu menuju jalan Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha terpuji. Rekan muda yang berbahagia, ayat ini benar-benar memberikan dorongan kepada kita untuk mampu melakukan upaya-upaya perubahan, mengeluarkan manusia dari kegelapan kehidupan menuju kepada cahaya terang benderang. Saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, maka ada peran yang bisa kita lakukan untuk mengeluarkan dari kondisi pandemi ini menuju perubahan yang lebih baik, yang tentunya ini tidak semudah membalikkan tangan. Ada perjuangan-perjuangan yang penuh dengan keseriusan. Sehingga
karakter kader berkemajuan. Yang pertama, hendaknya dia mampu menguasai ilmu. Yang kedua, penguatan spiritual. Yang ketiga, memperluas jaringan dakwah dan kepeloporan dalam berlomba dalam kebaikan. Kader muda yang berbahagia. Saat pandemi seperti ini, hendaknya kita mampu melakukan yang terbaik, memberikan kepedulian, memberikan pertolongan, membantu, dan lain sebagainya. Mengapa pandemi COVID ini benar-benar sangat melumpuhkan, baik dari segi ekonomi, banyak masyarakat yang terdampak, sehingga dia membutuhkan bantuan kita. Ada banyak korban yang membutuhkan proses percepatan untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Maka ketika kami diberikan tugas di dalam mengemban amanat di dalam MC3 di Surabaya ini, kami segera untuk berkoordinasi dengan MC3 cabang, ada 32 MC3 cabang yang sudah berkontribusi, bekerjasama dengan Lazismu dan Angkatan Muda Muhammadiyah. Mereka bersinergi, membantu bersama. Kita berikan sembako, kita berikan paket-paket lebaran, dan lain sebagainya. Bahkan kita pun juga melakukan pendidikan atau edukasi pada masyarakat. Sekaligus kita membantu ada pasien yang membutuhkan pertolongan, segera kita rujuk agar ada percepatan di dalam penanganan. Saya kira itu pengantar diskusi kita. Semoga nanti kita bisa kembangkan lebih lanjut agar wawasan kita terus bertambah dan kepedulian kita semakin bertambah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi Haryadi. Alhamdulillah. Jadi sebagai awal diskusi kita, Pak Andi Haryadi memberikan bahwasannya karakter kader berkemajuan. Jadi kader berkemajuan, peduli saat pandemi COVID itu memiliki karakter kader yang berkemajuan. Ada 4 poin Pak Andi ya yang saya catatkan. Yang pertama, kader yang berkemajuan itu menguasai ilmu. Nah, harus menguasai ilmu. Yang kedua, kader itu harus kuat spiritualnya. Yang ketiga, memperluas jaringan dakwah. Dan yang keempat, kepeloporan dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau berlomba-lomba dalam kebaikan ini kan itunya apa? Motonya pemuda Muhammadiyah, fastabiqul khairat ya Pak Andi. Pak Andi dulu ini beliau juga mantan sekretaris pemuda Muhammadiyah Surabaya. Tahun berapa Pak? Tahun 95 2000. 95 sampai 2000 lah. Jadi dari diskusi ini insya Allah berkaitan dengan karakter kader berkemajuan kita akan mengembangkan. Nah, lalu peran-peran kader berkemajuan saat pandemi COVID itu yang bagaimana Pak? Kita kan tahu bahwasannya pemuda maupun mahasiswa, pelajar dan pemudinya itu kan juga berperan. Kita tahu juga di Muhammadiyah ini penyumbang terbesar mulai dari pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan di masa pandemi COVID ini juga Muhammadiyah berjibaku menerjunkan 60.000 relawannya. Nah, tadi sampaikan juga 32 kecamatan itu ada MC3-nya. Nah, kita ingin membahas juga Pak Andi, sebagai kader ini, pelopor, pelangsung, dan penyempurna. Nah, cita-cita Muhammadiyah. Nah, itu yang bagaimana Pak, peran kader berkemajuan saat pandemi COVID, dan juga sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna cita-citanya Muhammadiyah. Iya, terima kasih, ini bagus sekali. Jadi kita berada di Persyarikatan Muhammadiyah, memiliki peran yang sangat penting di dalam bermasyarakat. Lebih-lebih di saat pandemi sekarang ini. Kita lihat ada masyarakat di saat pandemi ini sepertinya cuek.
Dia tidak peduli, terserah sakarepmu dhewe. Nah ini kondisi seperti ini tidak bisa kita diamkan. Maka kader Muhammadiyah berperan untuk melakukan edukasi, ya, menyadarkan, menggunakan masker, mencuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer, ataupun juga peduli untuk menjaga jarak. Jadi sekarang ini kita sedang belajar untuk hidup di masa yang baru, zaman baru, era baru, new peradaban. Ya lah. Nah, saat seperti inilah pemuda Muhammadiyah sebagai pelopornya, ya, kader Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah, IPM, Nasiah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, semuanya bersinergi sebagai pelopor untuk memberikan keteladanan dengan mengedukasi, ya, kepada masyarakat. Saya kira itu. Iya, baik. Jadi memang saya sendiri merasakan didikannya Pak Andi Haryadi. Jadi beliau menjabat sebagai ketua Majelis Pendidikan Kader, memang kita disadarkan, sadar akan tugas kader itu bagaimana. Apalagi di masa pandemi COVID ini. Beliau tadi pun menyampaikan, yang terjun di cabang-cabang, di cabang MC3 pun juga, di sana juga ada Angkatan Muda Muhammadiyah juga turut berpartisipasi dalam membantu Muhammadiyah. Karena kita itu sebagai kader harus benar-benar bisa memberikan edukasi. Bukan seperti itu Pak Andi ya, pastinya memberikan edukasi. Jadi apa yang kita punya, ilmu kita berikan, kita berbagi ilmu. Lalu jadi kalau saya garis bawahi, kita mengamalkan ilmu dan juga mengamalkan Islam secara kafah. Lalu tadi pun disampaikan juga Pak Andi, bahwasannya kita itu juga beragama yang mencerahkan. Jadi kader itu mencerahkan. Nah, ini seperti halnya temanya Milad Pemuda Pak Andi, mencerahkan, dan juga temanya Muhammadiyah juga mencerahkan semesta, begitu nggih. Oke. Lalu terkait tadi juga berkaitan dengan sinergi dalam masa pandemi ini, kita pun juga sudah disampaikan oleh Pak Andi Haryadi juga. Lalu bagaimana Pak Andi berkaitan dengan komitmen kader berkemajuan itu yang bagaimana Pak Andi? Jadi di Muhammadiyah senantiasa untuk dalam dakwahnya itu mencerahkan, beragama yang mencerahkan. Dia tidak melakukan kehidupan yang eksklusif. Dia tertantang untuk memperbaiki, dan di saat kita pandemi seperti ini, kita punya komitmen kader Muhammadiyah itu. Yang pertama, kader harus konstruktif dan produktif. Dia mampu membangun suatu peradaban dan menghasilkan suatu karya. Yang kedua, seorang kader berkomitmen untuk aktif dan dinamis, melakukan pergerakan-pergerakan. Yang ketiga, kader ini harus kreatif dan inovatif, menemukan hal-hal yang baru yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dan yang terakhir, komitmen kader Muhammadiyah yang berkemajuan itu adalah peduli peduli dan memberi solusi. Ada ketertarikan, ada keterikatan bahwa seorang kader tidak bisa lepas menjauhi permasalahan. Justru dia hadir memberikan solusi, dan inilah semangat kader Angkatan Muda Muhammadiyah. Iya. Baik, terima kasih Pak Andi. Banyak yang kita bahas, banyak yang disampaikan oleh Pak Andi Haryadi. Jadi kalau saya garis bawahi berkaitan dengan tema kita, kader berkemajuan yang peduli saat pandemi COVID. Tadi ada tiga garis besar ya. Karakter kader yang berkemajuan,
Lalu pelopor, kader itu sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah. Tadi saya sempat berkaitan dengan itu Pak Andi. Kita kan sebagai angkatan muda Muhammadiyah itu sebagai kader pelangsung ya, pelopor, pelangsung dan penyempurna. Saya tadi sempat itu terlewatkan sedikit karena kita itu mempunyai tugas yang benar-benar harus menjadi tugasnya kader itu kan sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah. Nah, kami ingin dari Ketua Majelis Kader dan juga Sekretaris MC3 ini, bagaimana Pak Andi berkaitan dengan kader itu yang menjadi kader pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah, apalagi di masa pandemi COVID ini Pak Andi. Oke, jadi kalau kita melihat merujuk pada tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dari tujuan ini kita mencoba untuk mengkonstruksi bahwa kader Muhammadiyah memiliki misi di mana menjadikan masyarakat ini kehidupannya benar-benar meneladani keislaman. Rasulullah bagaimana pedulinya. Ya, saat pandemi seperti ini, ada masyarakat yang putus asa. Betul. Ada masyarakat yang sedang susah. Betul. Ada masyarakat yang apatis. Maka kader Muhammadiyah melakukan sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna untuk memberikan solusi, memberikan motivasi, memberikan edukasi. Sehingga masyarakat ini mampu memasuki era baru ini dengan semangat keislaman, ya, di mana Muhammadiyah benar-benar sangat memperhatikan kehidupan masyarakat ini lebih-lebih saat pandemi seperti ini. Angkatan Muda Muhammadiyah diranting, ya, cabang, daerah, wilayah, pusat bersinergi, bergerak bersama. Tidak ada yang bersantai-santai saat pandemi seperti ini. Justru mereka berkontribusi, menggalakkan jaringan berbagai potensi bersama-sama untuk menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah tadi. Ya, terima kasih. Luar biasa. Para hadirin, jamaah, warga Persyarikatan Muhammadiyah di Surabaya maupun juga se-Indonesia, ini yang kita saksikan bersama. Pak Andi Haryadi memberikan materinya dan juga memberikan penjelasannya berkaitan dengan peran kader Persyarikatan, kader Muhammadiyah di masa pandemi ini. Kita sebagai pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah, pasti kita harus benar-benar memberikan yang terbaik untuk Persyarikatan, memberikan yang terbaik untuk agama dan juga bangsa kita. Demikian Pak Andi, terima kasih sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya untuk diskusi singkat, diskusi yang benar-benar dijelaskan secara gamblang, singkat, padat dan jelas, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ke depan kita akan memasuki era baru, peradaban baru, di mana kita bisa melaksanakan ataupun juga memberikan yang terbaik untuk umat dan bangsa serta agama kita. Terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama. Mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kekurangannya. Mohon maaf. Ya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.